Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kali ini kita akan bahas persamaan dan fungsi kuadrat, terutama fungsi kuadrat ya. Semoga sukses yang mau UTBK 2019, SBMPTN, dan tahun-tahun berikutnya semoga diterima di perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Paman Apik sudah membahas juga 7 detik untuk taktik UTBK di video yang sebelumnya. Silahkan ditonton juga ya. Oke. Nah, kali ini Paman Apik akan membahas, kan kita punya fungsi kuadrat bentuk bakunya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau misalnya ada grafiknya begini, nah itu ditanya sering, A-nya positif atau negatif, B-nya positif atau negatif, dan C-nya positif atau negatif, dan diskriminannya positif atau negatif. Nah, sekarang Mama Napik akan memperhatikan A dulu. A di sini adalah lebih dari 0, atau A ini adalah positif. Kenapa A-nya positif? Karena terbuka ke atas. Terbuka ke atas itu artinya kalau makin dipanjangkan, ini makin positif terus. Ke atas kan? Terus positif. Jadi A-nya positif. A menentukan makin ke kanan makin ke atas. Kalau A-nya positif. Berarti terbuka ke atas ya. Nah, kemudian C. C-nya ini positif. C itu lihat titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini ada sumbu Y yang datar sumbu X. Nah, ini langsung C. Jadi C-nya juga positif. Lebih dari 0 ya, positif. Oke. Kemudian D. Diskriminan. Nah, diskriminan itu, nah ini memotong di 2 titik kan, ini juga positif. Contohnya, karena diskriminan D itu adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, D ini B kuadrat min 4AC. Kalau D-nya memotong di 2 titik, ya, kalau D ini positif, maka memotong 2 titik. Gitu, kayak ini kan ada di titik X1, di titik X2. Berarti D-nya positif. Gitu ya. Nah, kalau D-nya negatif gimana Paman? Nah, kalau D-nya negatif maka tidak memotong. Contohnya adalah kalau kita punya grafik. Nah, ini D-nya negatif. Ini ya, D-nya kurang dari 0. Atau di bawah. Nah, tidak memotong sumbu X kan? Ini D-nya juga negatif. Gitu. Kalau D-nya tepat 0 gimana Paman? Nah, ini bisa juga pertanyaan yang bagus. D-nya tidak positif, tidak negatif. Tapi D-nya sama dengan 0. Itu akan memotong di 1 titik. Atau menyinggung. Nah, ini ya. Ini hanya di 1 titik. Atau kalau terbuka ke bawah ya. Nah, gitu ya. Hanya di 1 titik. Ini D-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Jadi kembali ke soal yang gambar ini tadi. D-nya adalah positif. Lebih dari 0. Bagaimana B-nya? Nah, kalau B, meskipun urutan kedua hurufnya, ini untuk menentukannya bergantung sama A. Jadi untuk B, ini menentukannya berhubungan dengan A, karena kita akan menggunakan sumbu simetri. X sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Contoh soal kita ini, sumbu simetrinya adalah positif. Di kanan kan. Di sini, X sumbu simetri. Jadi kalau Paman Nabi gambar lagi, grafik kita, nah begini. Ini X sumbu simetri. Nya positif. Dari sini, maka kita bisa menentukan X sumbu simetrinya adalah positif. Kan gitu di kanan. Ini sama dengan min B per 2A. Nah, padahal A-nya sendiri kita tadi sudah tentukan A-nya adalah positif. Yang paling awal terbuka ke atas. A-nya adalah positif. Jadi positif sama dengan min B per 2A. A-nya positif, ini positif. Gitu ya. Jadi negatif dibagi positif. Kan negatif. Dikalikan B. Harus positif hasilnya.
Jadi kesimpulannya B sendiri harus negatif. Gitu kan? Negatif kali negatif kan B-nya, jadi B-nya negatif. Kesimpulan kita di sini kalau kita mau menulis B-nya adalah kurang dari 0 atau negatif. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan latihan dengan banyak-banyak grafik. Karena di SBMPTN, UTBK akan sangat diperlukan. Semoga makin berkah. Terima kasih atas donasinya untuk pengembangan channel Apik. Paman Apik misalkan punya gambar. Kayak begini. Nah, tentukan A-nya positif atau negatif, C-nya positif atau negatif, dan D-nya positif atau negatif. A, C, D aja ya. Untuk yang B latihan nanti. A-nya ini terbuka ke bawah, makin ke kanan makin negatif kan? Negatif, negatif, negatif itu ya, terbuka ke bawah makin ke kanan makin negatif. Berarti A-nya adalah negatif atau kurang dari 0. Oke. Nah, kalau C-nya positif atau negatif. Nah, C-nya memotong di sini, di atas atau di bawah. Sumbu X nih, C-nya positif atau negatif. C-nya positif. Gitu kan? C-nya positif juga kan? Di atas sumbu X. Nah, D-nya memotong sumbu X di berapa titik? 1, 2. Kita kan ada X1, ada X2. Karena motong di 2 titik, maka dia juga positif. Nah, gitu ya, gampang kan? Mulai lancar ya sekarang ya. Oke, latihan lagi, boleh. Paman Apik kuat kan gambarnya. Misalnya adalah, nah, gini, ini potong-potongnya ya. Bagaimana dengan A, C, dan D-nya, positif atau negatif? Nah, ini terbuka ke atas untuk A. Makin ke atas, makin ke kanan, positif atau negatif? Nah, makin positif kan, makin ke kanan, maka A-nya juga positif. Itu ya. C. Nah, C-nya memotong sumbu Y-nya di atas atau di bawah? Di bawah, berarti C-nya ini adalah negatif. Oke? Begitu. Nah, D-nya memotong di berapa titik? Oh, ini memotong di 2 titik. Paman ada di X1, ada di X2. Kalau di 2 titik, berarti D-nya juga positif. Oke, ngerti aku Paman, ngerti. Iya, sekarang udah mulai ngerti ya. Siap? Nah, kalau sudah ngerti, latihan lagi dong. Paman Apik, buatkan gambarnya. Misalnya adalah begini. Oke, ditanya A-nya positif atau negatif, C-nya positif atau negatif, D-nya positif atau negatif. A-nya terbuka ke atas, makin ke kanan makin positif atau negatif? Makin ke kanan makin positif. Berarti A-nya adalah positif. Nah, C-nya. Nah, ini C-nya memotong di atas dari bawah. Berarti C-nya positif atau negatif? Ah, silahkan tulis di komen ya. D-nya. Nah, memotong sumbu X di mana ini? Nggak memotong nih. Nah, kalau nggak memotong berarti D-nya positif atau negatif D-nya. Silahkan tulis di komen. Jadi silahkan tulis di komen, C-nya positif atau negatif, D-nya positif atau negatif. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.